Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas buku yang sebetulnya ini adalah hasil muzakarah. Bukan ditulis satu orang, tapi berkumpul alumni Al-Azhar pada tahun 2009 atau 2010 di Masjid Agung An-Nur. Tolong slide di muzakarah alumni Al-Azhar Mesir. Yang hadir pada saat itu beberapa ustaz. Namanya kita tidak tuliskan di buku. Mungkin sebagian bapak ibu sudah pegang buku waktu itu. Inilah beramai-ramai. Lalu kemudian saya rangkum menjadi satu. Itulah, maka di kata sambutan itu ada tertulis, ini kumpulan dari hasil muzakarah menyikapi beberapa permasalahan kurban di tempat kita. Selama ini hasilnya ini kita kopikan, sudah dibagikan di internet. Bapak Ibu bisa kopi gratis. Baru dicetak tahun ini, tapi sebenarnya sudah kita bagi sejak. Saya dulu setiap mau musim kurban, saya kopi, saya bagikan dalam bentuk jilid sendiri, cetak sendiri. Baru sekarang dalam bentuk buku. Baik, selanjutnya. Ini tentang masalah makna kurban. Seringkali kata kurban dikaitkan dengan Nabi Ibrahim. Tapi sebetulnya kalau kita baca Al-Quran, kata kurban itu sudah disebutkan tentang Nabi Adam alaihissalam. Watslu alaihim naba'a bnai Adam. Bacakanlah kepada mereka tentang dua orang anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Il qarraba qurbanan, itu disebutkan kata kurban. Ketika mereka berdua berkurban, diambil dari kata qarba, dekat. Kurban mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan suatu ibadah. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan salat, maka disebut salat itu taqarruban ilallah. Dan salah satu kurban ibadah itu adalah kurban. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mempunyai seorang anak bernama Ismail. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, wa idh qala Ibrahimu, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, saya lihat dalam mimpi, anni azbahuka, saya menyembelih lehermu, fanzur madza tara. Mimpi Nabi Ibrahim itu adalah wahyu, karena mimpi salah satu dari cara Allah mengirimkan pesan. Jadi kalau disebut kurban, sudah pada zaman Nabi Adam, sampailah pada Nabi Ibrahim, dilanjutlah ke kita sekarang. Baik, selanjutnya. Apakah dasar hukum disyariatkannya kurban? Ayat Al-Quran. Kita tahu dasar hukum itu pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Ayat Al-Quran, Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar di situ perintah berkurban dalam bentuk amar. Lalu kemudian Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Budna, onta-onta itu kami jadikan sebagai sya'air, syiar. Salah satu dari syiar agama Islam ini ibadah kurban. Kemudian dalam hadis pula dikatakan, hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, tidak ada amal anak Adam yang lebih mulia pada hari nahar melebihi daripada kurban. Ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidak ada amal
yang lebih dicintai Allah melebihi iraqatid dam, menumpahkan darah. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha, nanti pada hari kiamat hewan kurban itu akan datang dengan tanduknya, wa ash'ariha dengan bulunya, wa azlafiha dengan kukunya. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa' min al-ard, sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, lebih dahulu lagi ampunan Allah. Fatibu biha nafsan, maka sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Dalil pula Nabi tidak hanya qauli tapi juga fi'li, perbuatan. Dhaha, Nabi melaksanakan kurban bikabsyaini, 2 ekor kambing kabsh, amlahaini yang putih bersih, aqranaini bertanduk. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahiha, saya melihat Nabi menginjakkan kakinya, tapi tidak terlalu keras, tidak menyiksa kambing tersebut. Yusammi, Nabi menyebut nama Allah, bismillah, wa yukabbir, dan Nabi bertakbir, Allahu akbar. Fadzabahahuma biyadihi, Nabi memotong sendiri dengan tangannya. Sunnah itu 3, qauli ucapan, fi'li perbuatan, takriri pengakuan. 2 sunnah, ucapan dan perbuatan Nabi. Kemudian dalam Quran disebut wa fadainahu bidzibhin azim, kami tebus kambing, kami tebus anak yaitu Ismail bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian ijma' ulama, jadi komplitlah Quran, hadis, ijma' tentang masalah kurban, tak ragu sedikit. Hukum berkurban, hukum berkurban sunnat muakkad, tapi kata sunnat muakkad ini keliru. Kalau menurut tata bahasa Arab yang benar adalah sunnah muakkadah. Kalau ada yang menyebut sunnat muakkad itu bahasa Indonesia, sunnat muakkad. Kalau bahasa Arabnya sunnatun muakkadatun, kalau dimatikan sukun sunnah muakkadah, tidak wajib. Kalaupun ada yang mewajibkan, itu hanya satu mazhab, mazhab Hanafi wajib. Adapun Maliki, Syafi'i, Hambali, maka hukum berkurban itu sunnah muakkadah berdasarkan 3 dalil. Yang pertama, Nabi mengatakan salasun, ada 3 perkara, kunna alayya faraidu, 3 perkara bagi saya wajib, walakum tatawwu', tapi bagi kamu hanya sunnat. 1 di antaranya adalah nahru, yaitu berkurban. Sedangkan yang kedua, jelas-jelas Nabi mengatakan umirtu bin nahri, saya diperintahkan berkurban, walaysa biwajib, tapi tidak wajib bagi kamu. Adapun perbuatan Abu Bakar dan Umar, pernah Abu Bakar dan Umar 1 tahun sengaja tidak berkurban. Sengaja beliau berdua ini tidak berkurban untuk menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib, supaya jangan sampai orang menyangka kurban itu wajib. Syarat muslim baligh, bukan budak, aqil, berakal dan mampu. Maka di luar ini maka dia tidak sah kurban. Yang dianggap mampu, siapa itu orang yang dianggap mampu? Menurut mazhab Syafi'i, orang yang dianggap mampu itu adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk dirinya, orang yang wajib dia nafkahi, orang yang wajib dia nafkahi, kemudian dan orang pada hari 4 hari, 10, 11, 12, 13. Itu yang disebut dengan orang mampu. Orang yang wajib, orang yang mampu itu adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan dirinya, orang yang wajib dia nafkahi selama 4 hari dan sanggup membeli hewan kurban. Jadi kalau saya sanggup, saya memenuhi kebutuhan diri saya, istri saya, anak saya selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, dan sanggup untuk membeli hewan kurban, itu sudah dianggap mampu.
Kita hitung-hitung sendirilah berapa kira-kira itu kebutuhan selama 4 hari untuk istri dan anak, dan sanggup untuk membeli hewan kurban. Nah, itu kita sudah dianggap sebagai orang yang mampu. Selanjutnya waktu penyembelihan. Penyembelihan kurban itu dilaksanakan beberapa saat setelah terbit matahari pada hari Idul Adha. Inna awwala ma nabda, yang pertama kali kami lakukan pada hari Idul Adha itu adalah musalli, salat duluan. Tsumma narji, kemudian kita pulang, fananhar, lalu menyembelih. Faman fa'ala dzalik faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan itu maka dia sudah melakukan sunnah. Wa man nahara qabla shalah, siapa yang menyembelih sebelum salat, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, itu hanyalah seperti daging yang dia persembahkan untuk keluarga, tidak dianggap sebagai daging kurban. Nah, inilah yang disebut ibadah. Adapun batas hari penyembelihannya, kullu ayyamit tasyrik dzabhun, seluruh hari-hari tasyrik itu adalah hari menyembelih. Jadi andai tidak sempat tanggal 10 atau baru terbuka pintu hatinya, baru ada duit tanggal 10, maka 11, 12, 13 itu disebut hari tasyrik, hari nahar, masih tetap boleh untuk menyembelih hewan kurban. Kita lanjutkan tentang menyembelih di waktu malam. Mana tahu sampai pada waktu malam atau sore dimulai, lalu kemudian malam dia memotong. Karena ada hadis riwayat Tabrani, annahu naha 'anil dzabhi bil lail. Nabi pernah melarang menyembelih di waktu malam. Apakah larangan penyembelihan ini ada sebabnya atau bersifat umum? Larangan penyembelihan pada waktu malam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain kekeliruan dalam penyembelihan, menyulitkan dalam pembagian, sulit untuk menyaksikan penyembelihan, dan tidak memperlihatkan syiar. Dulu dilarang menyembelih di waktu malam karena keterbatasan alat penerang, belum ada listrik, takut salah potong, salah bagi, dan tak nampak syiar. Adapun untuk zaman sekarang ini sudah hilang, yang penyebab larangan itu sudah hilang. Jadi kalau nanti tak sempat siang mau menyembelih malam, lampunya terang benderang, maka boleh, tidak ada larangan sama sekali. Hewan-hewan yang disembelih jenisnya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah alaihi ma razaqahum min bahimatil an'am. Adapun yang disembelih itu adalah hewan-hewan jenis, yaitu binatang ternak. Maka disebut di situ yang binatang ternak disebut adalah an'am, binatang ternak, onta, lembu, kerbau, kambing. Walaupun lain daripada itu, seperti yang selalu kita laksanakan, kambing terbagi dua, kambing domba, kambing biasa, kemudian lembu dengan berbagai macam jenisnya, sapi Bali, sapi kampung, sapi Australia, itu jenis-jenisnya, tapi dia tetap masuk kategori sapi. Onta tidak, karena kita terlalu jauh tidak mengimpor onta. Kemudian kerbau itu dikiaskan ke sapi, tetap boleh. Hewan yang paling afdal di antara hewan itu, apa yang paling afdal untuk disembelih? Yang paling afdal onta, setelah itu lembu, habis itu domba, habis itu kambing. Dilihat dari hewan yang paling banyak dagingnya. Nah, ini susunan paling banyak dagingnya, onta, lembu, domba, kambing. Tapi sekarang tidak selamanya lembu ini lebih afdal daripada onta, karena ada juga lembu, sapi yang lebih besar daripada onta, sapi Australia yang bisa sampai 1 ton, 100 juta. Maka dalam itu yang dilihat adalah bukan jenisnya, tapi yang paling banyak daging, berdasarkan hadis. Adapun masalah sapi jantan, sapi betina, karena tahun lalu sapi betina itu lebih murah 2 juta daripada sapi jantan. Harga sapi di Payakumbuh tahun lalu. Menyembelih hewan jantan lebih afdal daripada hewan betina. Bukan dikatakan hewan jantan sah, hewan betina tak sah, lebih afdal. Tapi hewan betina tetap sah. Kenapa? Karena daging hewan jantan lebih banyak dan lebih segar. Daging sapi jantan
daging kambing jantan itu lebih enak dan lebih banyak. Itu yang menyebabkan dia lebih afdal. 7 orang yang menyembelih 7 ekor kambing lebih afdal daripada 7 orang yang berkongsi menyembelih 1 ekor lembu. Karena daging kambing 7 ekor lebih banyak. Dulu 7 ekor kambing lebih banyak daripada 1 sapi. Tapi sekarang tidak selamanya begitu. Kalau 1 sapi Australia itu lebih baik daripada 7 ekor kambing kampung. Beda dengan kambing domba yang sekarang mau dibawa ke Meranti, itu memang domba besar 200 kilo. Itu bisa jadi lebih baik daripada 1 sapi Muara Lembu atau sapi Payakumbuh. Nah, jadi tidak lagi kita patok harus sapi lebih baik daripada tidak. Tengok mana yang lebih banyak dagingnya, lebih bagus kualitasnya, itu yang lebih baik. Karena mana yang lebih banyak menikmati, nah, itu yang jadi patokan. Batasan usia. Untuk onta genap 5 tahun, memasuki ke-6. Untuk lembu dan kambing genap 2 tahun, masuk tahun ke-3. Untuk domba masuki tahun ke-2. Onta 5 masuk 6. Lembu dengan kambing, kambing yang biasa, kambing kacang kata orang, kambing kampung 2 masuk 3. Tapi kalau domba 1 tahun masuk 2. Apakah aturan ini baku? Tidak juga. Sekarang ada yang dikawinkan atau di percobaan peternakan maju, itu lihat dulu. Kalau dia menurut sapi Bali atau sapi Australia hitungannya cukup, sudah menurut ilmu yang paham tentang sapi cukup. Ini standar zaman dulu begini. Tapi sekarang dengan perkembangan kita tanyalah pakar sapi. Kalau sapi ini bagaimana jenisnya? Sapi Bali bagaimana? Kalau sapi Australia bagaimana? Kalau cukup 2 tahun cukup? Nah, cukup. 1 tahun masuk tahun kedua. Karena yang dilihat itu adalah kualitas dagingnya. Jangan sampai daging tak cukup umur dia belendir, tak bisa dimakan orang, menyumpah orang miskin yang dapat daging itu. Karena orang ini hanya sekedar laku saja sapi. Apakah syarat tertentu tentang batasan jumlah orang yang berkurban untuk seekor hewan kurban? Naharna ma'a Rasulillah, kami berkurban bersama Rasulullah Amul Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tahun ke-6. Al-badanah an sab'ah, seekor onta untuk 7 orang. Wal baqarah an sab'ah, 1 ekor onta untuk 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nah, ini standar maksimal paling banyak. Adapun sedikit boleh 1 orang 1 sapi, boleh 1 orang 1 onta. Adapun batas maksimal maka tak boleh lebih dari 7. Adapun riwayat yang kedua, riwayat kedua menyebutkan kabsyaini, 2 ekor kambing. Nah, ini tentang 1 kambing 1 orang. Adapun riwayat yang menyebut tentang 1 kepala rumah tangga cukup 1 ekor kambing. Hadis riwayat Tabrani. Seorang laki-laki pada zaman Nabi berkurban seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Seorang laki-laki pada zaman Nabi berkurban seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Mereka memakannya dan membagikannya ke orang lain. Jadi bapak kepala rumah tangga kurban seekor kambing itu cukup untuk 1 rumah tangga, 1 keluarga, istri sama anak, dibagi 3, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk sahabat kerabat tetangga, 1/3 untuk rumah. Nah, ini kalau potong sendiri. Ini tentang ketentuan pembagian. Selanjutnya, menyembelih hewan bercacat dan berpenyakit. Ini jelas hadis Nabi langsung melarang. Nabi SAW melarang, tidak boleh ada 4. Yang pertama al-barra, yang itu tangannya. Nabi menunjukkan tanganku lebih pendek daripada tangan Rasulullah 4 jenis binatang. Hewan jenis berita sakit tersebut sangat jelas hingga tidak mampu berjalan. Hewan yang salah satu matanya buta, hewan yang menderita suatu penyakit, dan hewan yang sangat kurus sehingga tidak memiliki tulang sumsum. Nah, ini 4 jenis binatang
Kalau diteliti, kenapa 4 penyakit ini dilarang Nabi? Berpengaruh kepada fisik. Contoh, kalau hewan itu sakit kaki, maka dia tidak bisa mencari banyak rumput, karena tak bisa banyak makan, badannya kurus. Yang kedua, matanya. Salah satu matanya buta. Kalau hewan itu buta atau rabun, maka dia tak bisa mencari rumput yang berkualitas. Efeknya makanannya tak bagus. Yang ketiga, hewan yang menderita satu penyakit, hewan itu sakit, bisa menyebabkan penyakit menular, atau dia sakit sehingga badannya kurus sehingga tidak banyak dagingnya. Nah, ini sampai tulang sumsumnya tak ada. Nah, maka Nabi berkurban dengan yang paling gemuk, yang paling sehat, itu yang dikurbankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang dianjurkan, ini sifatnya anjuran. Mungkin beberapa hari ini Bapak Ibu sudah dapat postingan tentang larangan memotong kuku atau mencukur bulu badan. Ini sifatnya anjuran, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ini hadis. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kamu melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi, maka jangan memotong bulu badan, wa azfarihi, jangan memotong kuku. Hilal Dzulhijjah insyaallah terlihat pada hari Ahad tanggal 13. Tanggal 14 kita sudah masuk tanggal 1. Jadi dari mulai tanggal 1 itu tidak memotong kuku dan tidak memotong bulu badan. Hari Senin depan insyaallah. Besok tanggal 7, tanggal 14 hari Senin depan. Apakah perintah itu wajib? Tidak, sunnah. Ini tentang sifatnya anjuran. Di antara anjuran di sini adalah zabahakuma biyadihi, memotong sendiri. Memotong sendiri itu pun anjuran bagi yang mampu, yang punya ilmu memotong, bagus dia memotong sendiri. Tapi bagi perempuan, Aisyah, Fatimah tidak pernah memotong sendiri. Memang bagus diwakilkan kepada laki-laki. 14. Adakah bacaan khusus ketika menyembelih? Nah, ini bacaan khusus. Bacaan yang pertama pendek, Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma minka walaka. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Adapun bacaan yang panjang, Inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka an Muhammad wa ummati. Dua-dua ini bisa dibaca, tapi yang umum baca dipendek saja. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Kalau dia memotongkan untuk orang lain, maka dia disebut Bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka, wa taqabbal min fulan bin fulan, wa taqabbal min fulan bin fulan. Apakah orang yang berkurban mesti menyembelih hewan kurbannya sendiri? Disunahkan agar yang menyembelih hewan kurban tersebut adalah orang yang berkurban. Karena Nabi fadzabahakuma biyadihi, Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Namun boleh juga mewakilkan kepada orang lain, karena dari penyembelihan 100 ekor hewan kurban, sebagiannya diwakilkan Rasulullah kepada Ali. Adapun dalil orang yang mewakilkan kepada orang lain, Nabi pernah mewakilkan 37 ekor kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu dah. Bagi seorang yang menyembelih hewan kurban orang lain, apakah dia mesti menyebutkan nama orang tersebut? Dia tidak mesti menyebutkan nama orang, karena niat orang yang berkurban itu sudah cukup. Jika dia tetap menyebutkan nama orang, maka dia boleh lakukan. Karena Nabi pernah menyebut Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Disebutkan nama Muhammad. Andai dia tidak sebutkan, maka dia tak perlu sebutkan. Andai tak disebutkan, pahalanya tetap sampai berdasarkan dalil innamal a'malu binniyat. Andai dia mau sebutkan, apa lafaznya? Ini lafaznya menurut Imam Al-Hasan Al-Basri. Bismillah, wallahu akbar, hadza minka walaka, wa taqabbal min fulan. Kalau 7 orang, dia sebutlah wa taqabbal min fulan bin fulan, min fulan bin fulan, min fulan bin fulan. Apakah orang yang berkurban boleh memakan daging hewan kurbannya? Karena ada juga orang yang berkurban dia takut
Jika kurban itu kurban wajib seperti kurban nazar, maka dia tak boleh makan. Bapak ibu yang bernazar, saya bernazar kalau anak saya ini lulus nanti saya berkurban, maka dia tak boleh memakan daging. Kurban tersebut bagi ke semua ke fakir miskin. Tapi kalau kurbannya itu kurban sunat, kurban kita ini umumnya kurban sunat, bukan sekedar boleh, afdal. Fakulu minha, makanlah. Justru kita disuruh makanlah, bukan boleh hukumnya, justru disuruh makan. Yang dimakan itu apa? Ini dalil. Karena idza raja'a akala min kabidi udhiyati. Nabi memakan hati. Jadi nanti balik pulang sholat Id, pergi ke masjid tempat penyembelihan, habis motong itu minta hatinya, hati hewan kurban itu cuci bersih. Jangan sampai ada darahnya, karena darah itu najis, lalu kemudian dibakar. Sebentar saja tipis, ada api, makan. Lit tabarruk, untuk mengambil barakah. Itu yang dilaksanakan Nabi kalau mau mengikut sunnah. Andai tidak dibuat tak apa-apa, ini sunnah, bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat. Apakah orang yang belum akikah boleh berkurban? Orang yang belum akikah boleh melaksanakan kurban dengan alasan. Pertama, karena hukum akikah dan kurban sama-sama sunat muakkad. Kedua, karena akikah itu tanggung jawab orang tua, bukan kewajiban. Berdasarkan demi kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tusbahu anhu yauma sabihi, disembelihkan pada hari ketujuh, yuhlaqu, cukur rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang baik. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya, bukan tanggung jawab saya. Sedangkan kurban itu tanggung jawab saya terhadap diri saya. Maka kalau dulu saya tidak diakikahkan, sekarang saya mau berkurban, boleh, tak masalah. Lain hukum akikah, lain hukum kurban. Jadi tak ada hubung kait. Ini sudah kami bahas. Inilah rumusan hasil akhir dari muzakarah. 19. Apakah boleh membagikan daging kurban ke negeri lain? Daging kurban Pekanbaru dibagikan ke Kampar, dibagikan ke Siak. Apa hukumnya? Boleh hukumnya membagikan daging kurban ke negeri lain, baik hewan kurban tersebut disembelih di tempat orang tersebut atau di sini. Apakah daging itu disembelih di sini, kambingnya disembelih sini, dagingnya dibawa, atau kambing orang sini dibawa? Nah, ini yang sekarang sedang kita kumpulkan di Al-Falah. Bayar 2 juta, belikan kambing, nanti kambingnya yang dibawa atau duitnya yang diserahkan ke Meranti. Bisa hubungi Pak Faisal Qamar untuk ini apa dalilnya? Ini. Berikut ini rincian menurut pendapat 4 mazhab. Menurut Hanafi, makruh hukumnya mengalihkan daging kurban dari satu negeri ke negeri lain, sama seperti zakat, kecuali jika diberikan kepada kerabat orang yang berkurban atau kepada penduduk negeri lain yang lebih membutuhkan. Kalau tidak seperti ini makruh. Tapi kalau kerabat dia di Meranti atau bukan kerabatnya, tapi orang Meranti itu lebih membutuhkan, nah ini afdal, bagus. Maliki tidak boleh mengalihkan bagian daging kurban ke negeri lain yang jaraknya sejauh jarak Qasar Salat. Qasar itu 89 km. Meranti lebih boleh, kecuali jika penduduk negeri tersebut lebih membutuhkan. Jadi semuanya cerita masalah membutuhkan, memerlukan. Mereka lebih berhajat daripada kita. Kita tiap hari makan daging. Apalagi mereka di sana korban kristenisasi. Orang-orang Singapura itu langsung pakai speed, tidak pakai cap stempel visa. Langsung saja mereka ke pulau-pulau negeri Melayu. Mereka mengkristenkan. Jangan lupa, orang Cina yang Kristen itu jauh lebih fanatik. Dia kalau sudah masuk Kristen, dia lebih fanatik, lebih ekstrim. Makanya ancaman sekarang ini luar biasa. Cina yang masuk Kristen. Cina kalau dia masih Konghucu, dia masih ramah dengan kita. Tapi kalau dia sudah masuk Kristen, itu fanatiknya luar biasa. Jangan lupa, Ahok itu Kristen, Haritanu Kristen. Makanya lebih semangat.
Pendapat mazhab Hambali dan Syafi'i sama seperti mazhab Maliki. Boleh hukumnya mengalihkan bagian kurban ke negeri lain, jaraknya kurang dari jarak mengqasar salat. Jika jarak negeri tersebut melebihi jarak qasar salat, maka hukumnya haram. Kalau tidak membutuhkan, lagi-lagi membutuhkan. Kalau mereka membutuhkan, maka lebih baik. Apalagi kita Pekanbaru sudah rata-rata sudah dapat semua satu kantong, maka mereka yang di sana lebih membutuhkan. Bagus, kita salut. Apa hukum menyembelih kurban untuk orang lain yang masih hidup? Saya berkurban untuk saudara saya. Ini 2 juta untuk saya, ini 2 juta untuk adik saya. Ini 2 juta untuk saya, ini 2 juta untuk ibu saya. Apa hukum? Ini maksudnya berkurban untuk orang lain. Boleh hukumnya menyembelih kurban untuk orang lain. Dalam kitab Musnad Ahmad disebutkan sebuah hadis dari Abu Rafi, ketika Rasulullah berkurban, beliau membeli 2 ekor gemuk bertanduk warna putih. Beliau berkurban mengucapkan an ummati. Nah, ini dalil boleh berkurban untuk orang lain, karena Nabi berkurban untuk umat. Nabi pula berkurban wan ali Muhammad, untuk keluarga Muhammad. Ini boleh, dalil boleh berkurban untuk orang lain yang masih hidup. Ibadah kurban adalah ibadah badaniyah, fisik, dan maliyah, harta. Rasulullah berkurban untuk umat dan keluarganya. Tentu saja mereka mendapatkan balasan pahalanya. Jika tidak, karena jika tidak demikian, tentulah perbuatan Rasulullah tidak mengandung makna apa-apa. Ini dalil boleh. 21. Bagaimana hukum menyembelih kurban untuk orang yang sudah meninggal? Menurut 4 mazhab. Menurut Syafi'i, tidak boleh berkurban ke orang yang telah meninggal dunia, kecuali jika orang yang sudah meninggal itu meninggalkan wasiat. Kalau ada dia meninggalkan wasiat, silakan. Menurut mazhab Maliki, makruh. Makruh hukumnya berkurban ke orang yang sudah meninggal dunia, jika orang yang meninggal dunia itu tidak menyatakannya sebelum meninggal. Tak ada dia sebut, aku ingin berkurban, atau nanti kuwasiatkan berkurban. Kalau tak ada meninggalkan wasiat, maka makruh. Jika orang yang meninggal itu menyebutkannya sebelum dia meninggal, bukan nazar, maka ahli warisnya dianjurkan. Justru dianjurkan. Menurut mazhab Hambali, boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Daging hewan kurban tersebut disedekahkan dan dimakan. Balasan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia tersebut. Hanafi sama seperti Hambali, akan tetapi menurut mazhab Hanafi, haram hukumnya memakan. Itu saja bedanya. Hanafi mengatakan boleh, tapi dagingnya tak boleh dimakan, bagi semua. Tapi intinya mereka semua mengatakan, empat mazhab itu menyatakan berkurban untuk orang meninggal dunia itu pahalanya sampai. Mereka ikhtilaf bukan pada sampai tak sampainya, mereka ikhtilaf pada wasiat. Tak wasiat boleh memakan dan tak boleh. Di situ letak khilaf antara 4 mazhab. Bagaimana persentase pembagian? Pembahasan selanjutnya adalah pembagian hewan kurban tersebut. Apakah dibagi semua atau dibagi setengah? Daging hewan kurban boleh dibagi 3. Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk kerabat sahabat, dan sepertiga untuk fakir miskin. Ini dia. Wa yut'imu ahla baitihi sulus, ahli bait sepertiga. Wa yut'imu fuqara jiranihi sulus, untuk sahabat kerabat tetangga sepertiga. Wa yatasaddaq ala su'al sulus, bersedekah fakir miskin 3. Inilah dalil pembagian sepertiga. Jadi kalau bapak ibu dapat 2 kupon, sekupon sebagai masyarakat, 1 kupon sebagai peserta, itu masih boleh. Sepertiga ini batas maksimal. Lebih dari sepertiga tak boleh. Kurang dari sepertiga boleh. Bagaimana kurban pada zaman dulu? Apakah mereka mengenal istilah panitia? Bagaimana hak panitia? Ini mesti dijelaskan duduk perkaranya, supaya jangan sampai panitia itu merasa dia lebih berkuasa daripada orang yang berkurban. Pada zaman dahulu semua proses kurban dilakukan sendiri oleh orang yang berkurban. Dari mulai membeli hewan kurban, merawat hewan kurban, sampai menyembelih, sampai distribusi.
Adapun pendistribusian daging kurban pernah ditugaskan Rasulullah kepada sahabatnya Imam Ali dan Uqbah bin Amir. Dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat, tidak semua orang memiliki waktu luang untuk melakukan proses panjang dari mulai pembelian sampai perawatan sampai pembagian. Sebenarnya panitia kurban tidak memiliki hak apa-apa terhadap daging kurban. Apa yang mereka lakukan murni sebagai aktivitas sukarela, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mesti didudukkan perkaranya. Adapun tukang potong, tukang kulit itu harus teliti, maka itu harus ada kesepakatan. Ini sukarela atau mengambil upah. Kalau mengambil upah maka harus ada uang tambahan dari harga kurban. Ini harga kurban 1.700.000 untuk biaya operasional, membawa sapi dari Payakumbuh ke Pekanbaru, jaga malam beberapa malam sebelum penyembelihan, dan untuk uang tukang jagal, untuk uang tukang kulit. Kalau tidak nanti kacau balau. Yang tak boleh itu adalah daging itu dikasihkan sebagai ini upah jaga malam, ini upah, karena mereka tak berhak sama sekali. Nah, ini yang jadi masalah. Apakah panitia kurban boleh mengambil sebagian daging kurban sebelum dibagikan? Misalnya setelah hewan disembelih, panitia kurban mengambil sebagian daging kurban, kemudian mereka masak, makan bersama-sama. Sementara daging kurban tersebut belum dibagi, statusnya belum dibagi, sepertiga, masih milik global. Lalu ada yang berani mengambil, dimakannya pagi. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa panitia kurban tidak memiliki hak daging kurban jika daging kurban tersebut belum dibagi, maka panitia kurban tidak berhak untuk mengambil, karena status kepemilikan daging tersebut belum ditentukan. Jika panitia tetap mengambilnya, berarti telah mengambil daging yang belum jelas siapa pemilik. Beberapa langkah. Pertama, daging tersebut mesti dibagi. Kedua, jika di antara panitia kurban tersebut ada yang berkurban, kemudian dia mengikhlaskan jatahnya, nah ini bisa. Misalnya di antara bapak panitia itu dia sebut, ini jatah saya, masaklah. Nah, itu bisa. Tiga, seandainya tidak ada di antara panitia itu yang berkurban, tapi ada di antara mereka yang berhak mendapat daging kurban, maka bagian jatah dia yang dimasak. Berapa orang panitia? Nah, jatah dia yang dimasak. Yang perlu ditekankan, mesti diketahui jatah bagian siapa yang dimasak, karena daging yang tumbuh dari yang haram. Nah, kalau dia makan itu, dia makan haram. Dalam hadis dikatakan, ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari makanan haram, fannaru aula bih, maka tempatnya adalah api neraka. Nauzubillah. Apakah panitia kurban boleh menjual kulit tanduk, kemudian hasil penjualannya untuk masjid, atau hasil penjualannya biaya operasional, atau hasil penjualannya untuk macam-macam? Pada dasarnya hak milik kulit, tanduk dan lain sebagainya ada pada yang berkurban, orang yang punya kurban. Haram hukumnya menjual kulit, lemak, daging, kepala, bulu, baik hasil penjualannya untuk masjid maupun lainnya. Rasulullah bersabda, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurban baginya. Orang yang berkurban boleh memanfaatkan kulit hewan kurbannya berdasarkan dalil Aisyah membuat kulit itu sebagai tempat air. Aisyah pernah mengambil kulit itu, dijahitnya sebagai tempat air. Memanfaatkan pakai boleh. Nah, ini mesti tengok bunyinya. Memanfaatkan pakai. Kalau ada yang minta kulit itu tapi untuk dipakainya. Tapi rata-rata kita sekarang tak ada lagi tempat air dari kulit. Semestinya orang yang berkurban mengingatkan kepada panitia untuk tidak memanfaatkan kulit, tanduk dan sebagainya. Karena kulit, tanduk dan sebagainya itu adalah hak miliknya. Hanya dia yang boleh mensedekahkan atau memanfaatkannya. Akan tetapi lebih afdal jika dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kebetulan di situ ada fakir miskin yang bisa mengolah kulit itu jadi jangik atau gendang rebana atau beduk atau kerajinan. Dia sedekahkan. Kalau tak juga bisa, dia jual kepada tukang. Dijualnya kulit itu kepada tukang yang bisa mengolah, hasil duitnya itu disedekahkan. Tapi ujung-ujungnya tetap sedekah. Adapun dipakainya, ini tak dibenarkan. Jadi yang paling bagus itu dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Apakah boleh memberikan kulit, tanduk, daging kepada orang yang menyembelih?
tukang sembelih, 20 ekor dia sembelih. Nah, ini orang ini mesti dikasih kompensasi. Tidak boleh hukumnya memberikan kulit atau sebagian dari tubuh hewan kurban kepada orang yang menyembelih hewan kurban sebagai upah. Berdasarkan riwayat Imam Ali. Apa kata Imam Ali? Amarani Rasulullah, Rasul menyuruh saya an aku ma'ala budni, supaya saya mengurus hewan kurbannya, wa an atasaddaq bilahmiha, saya bersedekah, mensedekahkan dagingnya, wa juludiha, kulitnya, wa ajillatiha, saya juga mensedekahkan kain penutupnya. Jadi dulu hewan kurban itu sebelum disembelih ditutup pakai kain hias, kain penutup. Nah, kainnya itu pun tak boleh dimanfaatkan. Wa alla u'tiyal jazzar, alla u'tiya, saya tidak boleh memberi jazzar. Jazzar itu tukang potong, tukang jagal. Tukang potong itu dikasih upah di luar daging kurban. Tak boleh daging itu dikasih, ini 5 kupon untuk kamu sebagai upah. Tak boleh. Nah, ini tentang masalah. Jika orang yang menyembelih hewan kurban itu diberi bagian dari hewan kurban karena dia fakir atau sebagai hadiah, maka boleh. Karena dia termasuk orang yang berhak menerimanya, sama seperti orang lain. Bahkan dia lebih utama untuk menerimanya karena dia ikut mengerjakannya. Sebagai hadiah boleh, sebagai upah tak boleh. Oleh sebab itu maka dikasih ke dia, ini upah kamu. Dari biaya operasional uang 2 juta, ada 50.000, 100.000 untuk upah. Ini upah kamu sebagai tukang potong. Habis itu dikasih dia daging. Ini daging sebagai hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah itu dapat, alhamdulillah, tak dapat tak apa-apa. Upah kalau dia tak dapat dia mengamuk. Silap-silap pisau itu tak jaga kambing ke kita jadi. Itu mesti dijelaskan. Kalau tidak nanti jadi konflik masalah. Mana yang lebih afdal? Berkurban atau bersedekah senilai kurban? Berkurban atau bersedekah senilai kurban? Nilai kurban 2 juta. Dengan berkurban dipotong. Bersedekah 2 juta. Ini 2 juta untuk masjid. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal berkurban. Lebih afdal berkurban daripada bersedekah senilai kurban. Ini dalil-dalilnya. Apakah ibadah kurban dilaksanakan sekali seumur hidup atau setiap tahun? Ada orang berpendapat asal sekali seumur hidup cukup. Ada pula berpendapat 7 kali seumur hidup cukup. Ini tak ada dalil. Sekali seumur hidup tak ada dalil. 7 kali tak ada dalil. Yang ada adalah man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudhi, tak mau berkurban, wala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Menurut sahabat Nabi, sedang menurut jumhur ulama hukumnya sunat. Menurut Hanafi wajib. Nanti kalau ada yang mengatakan wajib, menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib setiap tahun. Sedangkan menurut jumhur ulama mayoritas Maliki, Syafi'i, Hambali hukumnya sunat, tidak wajib. Ini berdasarkan hadis-hadis. Dari beberapa dalil di atas jelaslah bahwa tuntunan ibadah kurban itu dilaksanakan setiap tahun. Setiap tahun mampu kurban. Bagi bapak ibu yang sudah mendaftar, alhamdulillah. Bagi yang belum, dengan mengkaji buku ini kita semakin memotivasi untuk berkurban. Apakah non muslim boleh dapat jatah pembagian daging kurban? Menurut mazhab Maliki makruh hukumnya memberikan daging hewan kurban kepada Yahudi dan Nasrani. Sedangkan Hambali memperbolehkan pemberian daging kurban kepada fakir. Jika kurban tersebut kurban sunat, sedangkan kurban wajib tak boleh. Kurban wajib tak boleh. Kurban sunat, kurban kita ini boleh. Tapi ada syarat lain, orang muslim dapat. Jangan sampai muslim tak dapat, dia dapat. Ini pun tak adil. Apa hikmah yang dapat diambil? Ada beberapa pertanyaan tak saya muatkan karena tak begitu penting, urgen. Jadi saya cukupkan 30. Apa hikmah di balik kurban ini? Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Yang kedua, mengikuti sunnah. Alaikum bisunnati, ikuti sunnah. Wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Yang ketiga, membangkitkan semangat kebersamaan. Makanya ibu-ibu tetap ikut nanti menengok penyembelihan dengan tetap menjaga aurat, yang gadis-gadis pakaiannya tetap dijaga. Datang ke masjid menengok penyembelihan.
mengikis sifat kikir, pelit. Kita yang kita kasih 2 juta, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam anak kandungnya tak ada apa-apanya dibandingkan kurban Nabi. Yang paling penting adalah memupuk ketakwaan. La yanalallaha luhumuha, yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, wala dima'uha, bukan darahnya. Ayat ini mengkritik perbuatan orang kafir Quraisy. Dulu mereka selesai motong itu, darahnya mereka pegang, mereka tempelkan ke dinding Ka'bah. Ya Allah, ini kurban kami. Diambilnya kepala kambing itu dia pukulkan ke dinding Ka'bah. Ini kurban kami. Turun ayat ini mengkritik. La yanalallaha luhumuha, dagingnya tak sampai pada Allah. Wala dima'uha, darahnya Allah tak perlu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari orang-orang yang berkurban. Jadi yang kita berikan itu wujud dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sebagian Bapak Ibu sudah megang bukunya, bagi yang belum download gratis di internet. Terima kasih atas segala perhatian. Bila ada hal yang masih kurang, kita akan bahas dalam dialog tanya jawab insyaallah. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.